SmackDown jadi 3 jam tahun depan. Nia Jax ancam Charlotte Flair. Adam Pearce denda 2 superstar ini. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita-berita terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video berita setiap hari. SmackDown jadi 3 jam tahun depan. SmackDown udah jadi acara 2 jam sejak awal. Tapi kelihatannya itu bakal berubah menurut laporan terbaru. Laporan itu bertulis kalau SmackDown bakal dapat tambahan 1 jam di USA Network setelah Raw pindah ke Netflix di Januari tahun 2025. Format SmackDown 3 jam ini bakal dimulai di episode SmackDown tanggal 3 Januari tahun 2025. WWE belum ngumumin perubahan format acaranya, tapi udah dipastiin kalau Raw bakal balik ke format 2 jam walaupun cuma sebentar. Raw bakal tayang 2 jam mulai dari tanggal 7 Oktober. Ini bakal berlangsung sampai acara ini mulai di Netflix bulan Januari nanti dan balik lagi ke format 3 jam. Perubahan di SmackDown juga udah mulai karena acara ini dapat logo baru di episode perdananya minggu lalu di USA Network. SmackDown juga dapat lagu tema baru, lagu Never Play dari Megan Thee Stallion featuring RM dari BTS yang sekarang jadi lagu tema acara itu. Beberapa legenda WWE juga hadir buat ngerayain acara perdana SmackDown di USA Network. Vicky Guerrero dan Rob Van Dam kelihatan di penonton. Selain itu, ada juga juara World Heavyweight, Gunther dan Ludwig Kaiser, William Regal dan Bobby Roode yang muncul di layar. Menurut kalian, apakah kalian setuju sama SmackDown jadi 3 jam? Komen di bawah. Nia Jax ancam Charlotte Flair. Menjelang Charlotte Flair yang makin dekat untuk kembali ke ring, banyak penggemar yang berharap dia bakal langsung jadi juara lagi di WWE, kayak yang udah-udah. Tapi menurut juara WWE Women's Nia Jax, hal itu nggak bakal terjadi kali ini. Dalam wawancara bareng Unlikely with Adrian Hernandez, Jax ngasih pesan buat The Queen soal kemungkinan itu. Charlotte udah jadi juara 14 kali. Dia emang pulih cepat setelah operasi ACL-nya, tapi aku udah kerja keras setahun terakhir, sementara dia nikmatin liburannya. Kalau dia pikir bakal balik dan langsung ngambil gelar ini, aku doain deh, tapi itu nggak bakal terjadi. Flair absen karena beberapa cedera lutut, termasuk robek ACL, MCL, dan meniskus, yang dia alami di bulan Desember 2023. Setelah operasi di Januari, dokter memprediksi waktu pemulihannya sekitar 9 bulan. Sekarang udah 8 bulan lebih setelah operasi dan laporan terbaru bilang Flair belum siap buat balik dan masih butuh waktu. Dalam comebacknya yang sebelumnya, Flair menang WWE Women's Tag Team dan SmackDown Women's Championship. Yang terakhir terjadi di bulan Desember 2022 waktu Flair ngalahin Ronda Rousey setelah tantangan dadakan. Gelar SmackDown Women's Championship itu bertahan sampai WrestleMania 39, sampai akhirnya Rhea Ripley mengalahkannya di malam pertama acara besar itu. Selama Flair absen, Nia Jax justru jadi Queen of the Ring dan di SummerSlam dia ngalahin Bayley buat ambil WWE Women's Championship. Menurut kalian, apakah Charlotte Flair bisa kalahin Nia Jax waktu Flair kembali? Komen di bawah. Adam Pearce denda 2 superstar ini. Sejak pertandingan Street Fight brutal beberapa minggu lalu, ketegangan antara Braun Strowman dan Bronson Reed makin memanas. Minggu lalu, Reed kembali ke Raw dan menyerang Strowman dengan tsunami andalannya. Tapi minggu ini, dia bawa pertarungan ke another level lagi dengan melemparkan satu orang penonton ke arah The Monster Among Men saat pertandingan mereka. Sayangnya buat keduanya, General Manager Raw Adam Pearce gak suka dengan kekacauan itu dan mengumumkan sanksi untuk mereka di sosial media. Bronson Reed dikenakan denda besar karena melempar seorang fans dari penonton di Portland ke arah Braun Strowman. Keduanya juga didenda dengan jumlah yang sama karena menghancurkan dinding, mobil golf, peralatan produksi, dan juga kesabaranku. Strowman yang dapat hukuman lebih ringan malah santai dan bilang di postingan itu kalau semua itu sepadan. Tapi Reed gak terima dan langsung memposting beberapa emoji jari tengah sambil nge-tag Strowman. Melihat diskusi online mereka, kayaknya perseteruan ini jauh dari kata selesai. Menariknya, acara premium WWE selanjutnya adalah Bad Blood yang dijadwalkan tanggal 5 Oktober. Meskipun masih beberapa minggu lagi, bisa saja mereka masukin pertandingan ini ke line up secara last minute, apalagi perseteruan mereka memang sudah seperti Bad Blood. Tapi cuma waktu yang bisa membuktikan. Untuk sekarang, kelihatannya pertarungan mereka nggak akan mereda, apalagi pertandingan mereka semalam berakhir tanpa pemenang atau no contest. Menurut kalian,
Apakah kalian suka nonton pertandingan antara raksasa ini atau lebih suka yang salto-salto dan lincah? Komen di bawah. Rikishi ingin WWE buat Jey Uso jadi champion. Beberapa minggu lalu, WWE Hall of Famer Rikishi punya pendapat kuat soal cara anaknya, main event Jey Uso, diperlakukan di WWE. Rikishi nggak suka Jey terlibat di cerita cinta sama Rhea Ripley. Tapi sekarang, Hitman punya peluang buat dapat gelar tunggal pertamanya di WWE. Minggu depan di Raw, Jey Uso bakal menantang Bron Breakker buat WWE Intercontinental Championship. Di episode terbaru podcastnya, Off the Top, Rikishi berbagi pandangannya soal Jey Uso yang dapat kesempatan lawan Bron Breakker. WWE Hall of Famer itu juga bilang kalau waktu dia ngasih kritik dulu, dia cuma ngomong sebagai seorang ayah. Kasih tepuk tangan buat yang satu ini. Semoga mereka ngelakuin yang benar ya. Kalau aku kasih pendapat, keningku langsung keringetan. Berasa banget panasnya. Tapi aku cuma ngomong sebagai seorang ayah. Kasih tahu aku, ada nggak ayah lain yang nggak akan ngomong buat anaknya? Jadi mari kita lihat gimana nanti. Kita lihat apa yang mungkin terjadi. Dari cara kulihat, sepertinya peluang berpihak ke Hitman terus kita lihat deh. Atau bisa jadi ada gangguan dari luar, atau mungkin ada anggota bloodline lain. Banyak banget cara ini bisa terjadi. Ini cuma pendapat rendah hatiku. Menurut kalian, apakah Jey Uso bisa mengalahkan Bron Breakker dan menjadi IC Champion? Komen di bawah. Sonya Deville ancam Natalya. Sudah seminggu sejak Natalya kembali ke Raw dan dia langsung bersih tegang dengan Zoey Stark, Sonya Deville, dan Shayna Baszler dari Pure Fusion Collective. Wajar aja sih karena kembalinya Natalya langsung membuat dia, Zelina Vega, dan Lyra Valkyria menang dalam pertandingan trios melawan Pure Fusion, dan minggu ini Natalya juga menang lagi lawan Zoey Stark. Walaupun Pure Fusion kalah 2 kali berturut-turut, mereka belum siap menyerah buat ngalahin Natalya dan teman-temannya. Dalam promo di Raw Talk yang kemudian diposting di sosial media, Sonya Deville yang tenang tapi kelihatan marah bilang kalau Natalya bikin kesalahan terbesar dalam hidupnya malam itu karena dia nolak kesempatan buat gabung dengan mereka. Deville juga sempat memuji Natalya karena karirnya yang panjang di WWE, bahkan menyebutnya luar biasa. Tapi kemudian dia bilang kalau Natalya nggak seharusnya menolak tawaran mereka. Karena hal itu, Deville bilang Natalya udah bikin mereka jadi musuh. Gampang buat lihat kenapa Pure Fusion kesal dengan kemunculan Natalya dan aliansinya dengan Vega dan Valkyria, karena itu cuma bikin Pure Fusion makin kesulitan. Baik di pertandingan tunggal, tag, atau trios, Pure Fusion udah kalah 7 kali dari 8 pertandingan terakhir mereka. Dengan kemenangan Baszler atas Vega tanggal 2 September sebagai satu-satunya kemenangan mereka belakangan ini. Menurut kalian, apakah Pure Fusion Collective akan sukses di masa depan? Komen di bawah. Heavy Machinery kembali. Duo ini udah bertahun-tahun gulat bareng di WWE sebagai Heavy Machinery. Mulai dari NXT tahun 2016, mereka berdua jadi tag team babyface yang super populer. Hal ini bikin mereka dipanggil ke roster utama di Januari tahun 2019. Meski nggak pernah berhasil menangin tag team championship bareng di WWE atau NXT, mereka tetap jadi tim yang disukai. Tapi hubungan mereka berakhir setelah Tucker mengkhianati Otis pasca dia dipindah ke SmackDown. Tucker berkhianat ke Otis di acara Hell in a Cell tahun 2020. Ngebantu The Miz buat ngerebut kontrak Money in the Bank dari Otis. Itu jadi akhir dari persahabatan mereka di WWE. Dan Tucker akhirnya dirilis dari perusahaan kurang dari setahun kemudian. Sejak itu, mereka nggak pernah kelihatan bareng lagi. Sampai kemarin, mereka akhirnya reuni. Otis ngepost foto di Twitternya nunjukin dia lagi bareng Tucker. Mereka kelihatan di dalam gym sama-sama pakai baju olahraga. Dua foto itu nunjukin mereka saling rangkul, bahkan Otis cium Tucker, mantan partnernya di Heavy Machinery. Captionnya yang berbunyi 2 hati 1 jiwa, nunjukin betapa dekatnya persahabatan mereka, meskipun udah hampir 4 tahun pisah. Otis dan Tucker tetap sahabatan erat meskipun Tucker udah keluar dari WWE sejak April tahun 2021. Dalam wawancara dengan WrestleZone, Tucker bilang kalau mereka masih punya persahabatan yang sangat erat. Dia juga bilang apapun yang terjadi di WWE nggak bakal ngaruh ke hubungan mereka. Kita masih ngobrol tiap minggu. Persahabatan kita sangat dalam, dan hal-hal yang terjadi di WWE nggak akan pernah ngaruh ke hubungan kita atau persaudaraan kita. Jadi aku rasa itulah dasar pemahaman kita satu sama lain dan ikatan yang kuat karena hal-hal lain. Jadi, aku rasa itulah dasar pemahaman kita satu sama lain dan ikatan yang kuat karena hal-hal ini. Menurut kalian, apakah kalian ingin Tucker kembali lagi ke WWE? Komen di bawah.
Ini bintang WWE yang paling enak dilihat. King atau Brian Pillman Jr. benar-benar berubah sejak keluar dari AEW dan bergabung dengan WWE. Superstar generasi kedua ini bergabung dengan NXT tahun lalu, berubah jadi heel dan menciptakan persona baru. Sebagai heel yang sombong dan egois, Lexis King justru jadi favorit penggemar dan jauh lebih baik daripada apa yang dia lakukan di AEW. Tapi, gak ada yang jadi penggemar Lexis King sebesar dirinya sendiri. Lexis King baru aja nge-tweet dari kursi tukang cukur, pamer soal penampilan barunya. Jenggot dan kumisnya sekarang lebih terbentuk, lebih gelap, cocok banget buat karakternya di NXT. Dia pamer punya rambut terbaik dalam sejarah gulat. Sekarang, dia nambahin kalau jenggotnya juga yang terbaik. Dia menutup tweet itu dengan bilang dia adalah superstar yang paling enak dilihat di WWE. Lengkap dengan foto-foto yang memamerkan jenggot absurdnya itu. Gila sih, gue udah punya rambut terbaik dalam sejarah gulat profesional. Sekarang gue juga punya jenggot terbaik. Serius deh, ini nggak dibikin-bikin. Gue superstar paling keren di WWE. Selain itu, Lexis King juga merasa dia siap buat naik ke roster utama WWE. Dalam wawancara di Busted Open Radio, dia ditanya apakah dia siap kalau dipanggil ke roster utama. Gue lahir udah siap buat ini. Gue hidup dan bernapas buat bisnis ini. Tentu aja gue siap. Gue udah kerja kayak top guy. Gue udah dilatih sama orang-orang kayak Shawn Michaels dan Terry Taylor yang ngajarin gue cara jadi top guy. Gue udah kerja dengan gaya roster utama. Gue naik ke sana dan gue bakal cocok lebih baik sama mereka daripada orang-orang di sini. Mereka pengen gue di roster utama. Gue rasa mereka udah nggak sabar bawa gue ke sana, tapi NXT masih pengen gue di sini. Menurut kalian, apakah Lexis King bisa punya masa depan yang cerah di WWE? Komen di bawah. Jadi gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 6.500 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Forbidden fire on Nico, bunny for love we can hold. I wish we were